من الفاتح للقبول وعلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا الله، آمين يا رحمن الرحيم. وتقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضاة الله وثوابه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وقال أبو الفضل رحمه الله. Dan berkata Abul Fadl. Abul Fadl ini kunyah daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau ini pengarang kitab ini yang Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini adalah ucapan beliau sendiri. Beliau Abu Fadl atau Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, berkata, "Sammallahu ta'ala kitabahu bi'asyrati asma." Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada kitabnya yaitu Al-Qur'an dengan 10 nama. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada langit yang disebut kitab samawi itu ada 4. Yang pertama Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah penutup dan penyempurna bagi kitab-kitab yang lainnya. Dan Allah juga menurunkan selain kitab, Allah juga banyak menurunkan suhuf, lembaran-lembaran kepada para nabi. Seperti di Al-Qur'an dikatakan Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang banyak menerima suhuf yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab terakhir, ya penyempurna bagi kitab-kitab yang lain, dan juga sebagai mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat yang abadi, yang kekal sampai yaumul qiyamah. Dan tidak bisa Al-Qur'an itu ditahrif atau dirubah maknanya, ditambahi maknanya, dikurangi maknanya, tidak bisa. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami menurunkan dzikra Al-Qur'an dan kami pun yang menjaga Al-Qur'an tersebut sampai hari kiamat. Makanya alhamdulillah ya, daripada kaum muslimin banyak yang bisa menghafal Al-Qur'an, yaitu sebagai realitas daripada janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga ya banyak di media-media sosial ya banyak orang atau terbitan Quran yang dikurangi, kemudian ada yang ditambahi, itu cepat ketahuan karena banyak memang yang menghafal Al-Qur'an. Kemudian baginda Nabi sallallahu dan kemudian Al-Qur'an juga diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Ya, dan ini betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seperti kita ketahui atau kita sering dengar dan juga berdasarkan hadis-hadis beliau adalah an-nabiyul ummi, nabi yang tidak menulis dan tidak membaca. Ya. Ini kenapa kok nabi itu dikatakan tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca? Ini hikmahnya ya agar Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu betul-betul percaya dan yakin bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja ya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Bahkan beliau bersabda dalam satu hadis beliau, nahnu qaumun ummiyun la naktub wa la naqra. Kami ini adalah kaum yang ummi, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Jadi memang Al-Qur'an itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya turun disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Dan Al-Qur'an juga sebagai mukjizat ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mengalahkan syair-syair yang hebat pada zaman jahiliyah. Karena Allah selalu menurunkan mukjizat kepada para nabi dan para rasul itu sesuai dengan apa yang ngetop pada waktu itu. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberikan sihir, ya tongkatnya bisa berubah jadi ular. Tatkala beliau masukkan tangannya ke kantong, keluar dalam keadaan bercahaya.
Ini mengalahkan sihir-sihir yang tenar pada waktu itu di zaman Fir'aun. Karena Nabi Musa alaihissalam ditantang oleh Fir'aun untuk ngadu sihir. Fir'aun mengeluarkan, ya beserta anak buahnya mengeluarkan tambang yang disihir menjadi ular. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular yang sangat besar sehingga memakan ular-ular yang kecil. Ya, memakan ular-ular yang kecil sampai ular itu habis dan ular itu masih mengejar Fir'aun. Makanya hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tafsir Sawi dikatakan Fir'aun itu nggak pernah sakit, bahkan dia itu ya makan banyak dan buang airnya 40 hari sekali. Tapi tatkala dikejar oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam, ya dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibalik. Yang tadinya 40 hari sekali dia ke kamar mandi, ya dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi satu hari 40 kali ke kamar mandi. Langsung mencret-mencret itu Fir'aun karena takut dimakan oleh ularnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah juga menurunkan mukjizat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam berupa ilmu pengobatan. Karena memang yang tenar pada waktu itu yaitu ilmu pengobatan. Sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan penyakit, kemudian bisa menghidupkan manusia, kemudian mewafatkannya kembali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga di zaman baginda Nabi Muhammad SAW yang tenar pada waktu itu syair-syair jahiliyah. Sehingga dulu di Mekah itu sebelum diutusnya baginda Nabi sebagai Nabi dan Rasul, tiap tahun ada festival namanya Suku Ukad, Pasar Ukad. Nah, di Pasar Ukad itu banyak dilakukan atau diadakan lomba-lomba. Ada lomba gulat. Lomba gulat biasanya yang menang Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah alaihi wassalam radhiyallahu taala anhuma. Ya radhiyallahu taala anhuma. Ya, biasanya yang menang Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Ada juga lomba memanah, ada lomba naik kuda, ada juga lomba syair. Dan lomba syair yang menang syairnya itu akan ditempel di dinding Ka'bah selama setahun dan mendapatkan hadiah yang banyak. Maka dari itu, ya, Allah memberikan mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad yang bisa melemahkan apa yang tenar pada waktu itu yaitu syair. Sehingga bahasa Al-Quran itu penuh dengan sastra yang sangat tinggi. Nah, ini Al-Quran yang Allah turunkan. Kita kembali pada pembahasan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nama kepada kitab yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 10 nama. Yang pertama Qur'anan. Allah memberikan nama Quran yang kita sering kenal Al-Quran. Kemudian Furqanan. Furqan, ya, untuk bisa sesuatu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Kitaban, kitab. Kemudian Tanzilan, yang diturunkan dari langit. Kemudian Hudan, petunjuk. Ya, karena Al-Quran itu memang adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pengen takwa, pegang Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran agar dia tidak tersesat jalannya. Kemudian Hudan wa Nuran. Nama lain Al-Quran juga Nur. Kemudian cahaya. Kemudian warahmah dan rahmat. Kemudian wasyifa, obat. Makanya para ulama berpendapat kalau kita sakit kembali kepada Al-Quran. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya ratibnya yang kita baca pada hari ini, ya yaitu kalau beliau membaca Al-Quran diniatkan ya syifa. Ya Allah, saya baca Al-Quran ini ya dengan niatan agar disembuhkan dari segala macam penyakit. Nah, ini diantara niatnya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ya karena niat-niat beliau yang lain banyak. Bahkan beliau itu ketika mengamalkan satu ibadah atau sesuatu yang mubah, beliau tanamkan 1000 niat. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada ulama juga menanamkan 40 niat. Nah, kalau kita bisa enggak? Mau makan, niatnya 1000. Ya makanya pakai nampan rame-rame. Niatnya 1000. Ya,
niatnya belum selesai, makanannya udah habis kalau kita rebutan. Ya, jadi ada satu solusi bagi orang-orang yang suka instan zaman sekarang. Apa solusinya? Kalau kita makan niat, ya Allah, saya niat makan seperti makan niat makannya ulama-ulama terdahulu. Nawainal akal ala mana wasafuna salihun. Gitu. Jadi semua niat-niat beliau kita dapat semuanya. Kita baca Al-Quran seperti niatnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad misalnya. Dapat semua niat yang diniatkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala. Jadi ya kalau zaman instan ini insya Allah gampang. Tahu-tahu di akhirat kita banyak pahala. Kenapa? Niatnya banyak. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, ya segala perbuatan itu, ya apa yang menentukan adalah niatnya. Kemudian waruhan. Al-Quran juga dinamain ruh. Wa dzikran, dan dinamakan dzikra, ya dzikir. Ammal Quran wal Furqan wal Kitab wa Tanzil famasyhur. Adapun Allah memberikan nama kepada Al-Quran tersebut dengan nama Al-Quran atau Furqan atau Al-Kitab dan juga Tanzil, itu sudah umum, sering kita dengar. Wa amal huda wa nur wa rahma wa syifa faqad qala Allah Ta'ala, dan adapun Allah memberikan nama kepada Al-Quran tersebut dengan huda, nur, rahmat dan syifa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat, peringatan, min rabbikum, daripada Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat dari apa yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Obat dari penyakit yang ada di dalam hati kita. Kalau orang merasa sakit sumpek hatinya, kembali kepada Al-Quran. Insya Allah akan dihilangkan kesumpukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahudan wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Wa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qad ja'akum, telah datang kepada kalian, minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nurun wa kitabun, cahaya dan kitab, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang nyata dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nama-nama Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fa'amar ruh faqala, adapun dikatakan Al-Quran itu ruh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan juga kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan, yaitu maksudnya Al-Quran, min amrina, daripada perkara kami, urusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzikir faqad faqala, dan adapun dinamakan zikir, dalilnya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikra, yaitu Al-Quran, litubayyana linnas, untuk kamu jelaskan kepada manusia. Nah, inilah 10 nama-nama daripada Al-Quran ya, yang Allah turunkan sebagai mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad dan sebagai pedoman kita umat Islam agar kita bisa selamat ya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita selalu berpegang pada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mudah-mudahan hidup kita jalan hidup kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, dan insyaallah mudah-mudahan di akhirat Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lalladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sahbah
والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الطش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا قربتنا في ديننا على ذكر وانت ذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي كلنا في حل الكرم ورزق الكل حلا دائما وخلات يا على من اعظم الخير ونكفي كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وقنا برضا منك العيون واكتنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسلا منون ربي اغفر واستر عنك من ستر وصلاه الله تكشى المصطفى من الى الحق دعانا ونوفى بكتاب في النشي شفاء ولا لا كرام شرفا ولا صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستره في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلاف امرك وعصاك واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.